Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, masa Prapaskah telah dimulai dalam gereja Katolik. Dan masa Prapaskah ini diawali dengan perayaan Rabu Abu. Dan di dalam perayaan Rabu Abu, umat beriman Katolik ditandai dengan abu atau menerima abu, baik itu dibuat tanda salib di dahi maupun abu itu ditaburkan di kepala kita. Untuk poin ini atau mengenai Rabu Abu dalam hal pemberian abu ini sudah saya bicarakan pada konten sebelumnya. Pada sesi ini saya mau mengajak kita untuk melihat bacaan Injil yang dibacakan pada perayaan Rabu Abu. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan Injil Matius, Yesus memberikan beberapa teguran kepada kita. Yesus memberikan beberapa catatan penting bagi kita sebagai umat beriman Katolik untuk dijalani selama masa Prapaskah. Maka saudara-saudari, sebelum saya memberikan beberapa komentar tentang bacaan Injil yang kita dengar pada perayaan Rabu Abu, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu bacaan Injil ini. Barangkali ada di antara umat beriman Katolik karena satu dan lain hal tidak sempat datang ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi untuk Rabu Abu. Maka saudara-saudari, mari kita dengarkan bacaan Injil pada perayaan Rabu Abu. Bacaan Injil ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Inilah kira-kira bunyinya. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini kira-kira saudara-saudari bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita atau yang dibacakan kepada kita pada perayaan Rabu Abu. Saudara-saudari, Yesus memberi teguran yang luar biasa. Yesus dalam bacaan Injil ini memberikan beberapa catatan atau poin penting bagi kita supaya sebagai umat beriman Katolik, inilah kira-kira yang menjadi relnya atau menjadi patokannya untuk kita jalani selama masa Prapaskah ini. Maka saudara-saudari, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius yang kita dengar pada perayaan Rabu Abu. Yaitu pertama tentang memberi sedekah. Kemudian yang kedua tentang berdoa. Dan yang ketiga tentang berpuasa. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil tadi sekali lagi Yesus memberi teguran yang sangat keras kepada kita. Dalam hal sedekah, nah kita lihat satu persatu. Dalam hal pemberian sedekah dikatakan, kalau kamu mau memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan diketahui oleh orang lain. Artinya apa? Atau dengan pernyataan yang disampaikan di sini tadi, apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Maka ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, hendaknya apa yang kita lakukan ini tidak diketahui oleh orang lain. Artinya, kita kalau melakukan sesuatu, jangan lagi kita menceritakan kepada orang lain bahwa saya baru saja memberikan sesuatu kepada si ini. Atau saya baru saja melakukan sesuatu untuk gereja dan lain sebagainya. Yesus tidak menghendaki hal ini untuk kita lakukan. Maka saudara-saudari terkasih, kadang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada saja selalu orang atau umat beriman Katolik yang memberikan sumbangan kepada gereja atau dalam urusan tertentu, tetapi dia tidak mau disebutkan namanya. Ini berarti orang tersebut sudah mengaplikasikan atau mempraktekkan apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Tetapi masih banyak orang yang ketika memberikan sesuatu dia menuntut supaya itu harus diumumkan atau disampaikan. Dan ini kita temukan di mana-mana. Dan selalu saja ada kejadian seperti ini. Yesus dalam bacaan Injil ini mengatakan, kalau kita memberikan sesuatu, cukup Tuhan yang tahu, kita dengan Tuhan yang tahu. Tidak perlu kita harus menceritakan, menyampaikan kepada orang lain tentang apa yang kita lakukan untuk orang itu, atau untuk sebuah kelompok, atau untuk gereja, dan lain sebagainya. Maka ini saudara-saudari, ajaran yang luar biasa yang harus dipegang oleh umat beriman Katolik dalam menjalankan masa Prapaskah. Poin yang kedua tentang berdoa. Kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah di sana. Ini ajaran yang luar biasa saudara-saudari. Bahwa kalau kita berdoa, kita tidak perlu berteriak-teriak. Kita tidak perlu harus mengeluarkan suara yang keras, suara yang besar, supaya diketahui orang, dilihat orang bahwa kita sedang berdoa. Nah, Yesus menekankan poin penting ini bagi kita. Kalau kita berdoa, masuklah ke dalam kamar. Artinya saudara-saudari, doa kita itu atau dalam menjalankan doa, atau melaksanakan doa atau ibadat kita, tidak perlu orang lain harus mengetahui bahwa kita sedang berdoa. Tetapi cukup diri kita atau kelompok kita yang melakukan itu, dan cukup Tuhan yang tahu bahwa saat itu atau saat ini kita sedang berdoa. Ajaran ini sungguh luar biasa saudara-saudari. Maka kalau kita cermati dalam kitab suci, setiap pernyataan Yesus atau ajaran-ajaran Yesus itu begitu indah dan luar biasa.
Kalau tidak percaya, bacalah kitab suci. Kalau ingin ketahui apa yang diajarkan oleh Yesus, bacalah kitab suci. Santo Hieronymus pernah berkata, barang siapa tidak mengenal kitab suci, maka ia tidak mengenal Kristus. Sama hal dengan ini saudara-saudari. Kalau kita mau mengetahui tentang ajaran-ajaran Yesus secara baik dan benar, maka bacalah kitab suci. Nah, kemudian hal yang ketiga saudara-saudari tentang berpuasa. Dan inilah yang sedang kita jalani sebagai umat beriman Katolik. Yesus dalam bacaan Injil pada perayaan Rabu Abu ini mengatakan bahwa kalau kamu mau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, dan tampillah dengan wajah yang cerah ceria, supaya orang tidak ketahui bahwa, atau orang tidak mengetahui bahwa kamu sedang berpuasa. Ini ajaran yang luar biasa saudara-saudari, sekali lagi. Ajaran yang tidak main-main. Ajaran yang tidak main-main. Artinya apa saudara-saudari? Kalau kita berpuasa, kita tidak boleh pamerkan bahwa kita sedang berpuasa. Untuk apa kita pamerkan bahwa kita sedang berpuasa? Puasa yang kita lakukan itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak perlu kita pamer-pamerkan kepada orang lain. Woi, tolong mengerti kami sedang berpuasa. Yesus tidak menghendaki demikian. Seandainya ada orang Kristen atau umat beriman Katolik dalam menjalankan masa Prapaskah atau masa puasa ini, kemudian dia menuntut orang lain untuk mengerti bahwa dia sedang berpuasa, bahkan bukan hanya meminta tapi menuntut orang lain untuk mengerti bahwa dia sedang berpuasa, ini kesalahan fatal. Yesus dalam pengajarannya atau dalam bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada perayaan Rabu Abu sudah menggarisbawahi ini. Bahwa ketika Anda dan saya menjalankan puasa, cukup diri kita dengan Tuhan yang tahu. Tidak perlu kita harus pamerkan kepada orang lain. Apalagi misalnya kita sedang menjalankan puasa, lalu ada orang berjualan makanan di dekat rumah kita. Lalu kita harus meminta orang itu menutup tempat jualannya tersebut. Saudara-saudari, ini tidak benar. Ini kelakuan atau perbuatan yang tidak manusiawi dan tidak religius. Anda dan saya berpuasa, kenapa kita repotkan orang lain? Jalankan puasa agama kita dengan baik. Kalau Anda dan saya menuntut orang untuk menutup rumah makannya gara-gara saya sedang berpuasa, berarti puasa saya tidak tulus. Saya menjalankan puasa hanya gara-gara murni mematuhi peraturan agama. Itu hanya murni mematuhi peraturan agama. Bukan sebuah puasa yang lahir dari kesadaran batiniah. Ini saudara-saudari. Maka ketika orang Katolik berpuasa, tidak perlu kita minta orang lain untuk mengerti bahwa kita sedang menjalankan puasa. Kita tidak perlu berteriak meminta orang lain untuk memahami kita bahwa kita sedang berpuasa. Yesus begitu tegas menekankan poin penting ini. Bahwa kalau Anda menjalankan puasa, minyakilah kepalamu, cucilah wajahmu, gunakanlah pakaian yang bersih, sopan dan rapi. Tunjukkanlah wajahmu yang cerah ceria kepada orang lain. Dan di sana orang lain tidak tahu bahwa Anda dan saya sedang melakukan atau menjalankan puasa. Ini saudara-saudari sebuah ajaran yang tidak kita temukan dimanapun itu. Yesus memberikan pengajaran yang begitu luar biasa untuk para pengikutnya. Kalau kamu mau berpuasa, jangan seperti orang munafik. Itu kata Yesus. Kita tidak boleh berpura-pura dalam menjalankan puasa. Maka seperti saya katakan tadi, kalau seorang beriman Katolik menjalankan puasa, lalu di dekat rumahnya ada orang yang berjualan, ataupun pada sore hari ataupun malam hari, orang lewat di depan rumah kita menjajakan jualannya misalnya.
Kemudian karena kita menjalankan puasa, kita menegur, kita melarang dia. Besok tolong jangan lewat di sini lagi ya, karena saya sedang puasa. Ini tidak benar saudara-saudari. Kalau Anda melarang mereka, berarti Anda tidak menahan selera Anda dan juga saya. Kalau kita tidak bisa menahan selera kita, untuk apa kita melarang orang lain? Itu namanya kita hanya menjalankan kewajiban agama kita, tetapi bukan puasa yang lahir dari batin kita. Saudara-saudari terkasih, inilah kira-kira beberapa catatan penting dari apa yang disampaikan oleh Yesus melalui Injil Matius kepada kita pada perayaan Rabu Abu. Kiranya orang beriman Katolik bisa menerima poin-poin penting yang disampaikan oleh Yesus ini, sehingga perayaan atau masa Prapaskah ini dapat kita jalankan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh penghayatan, tanpa kita harus meminta orang lain mengerti atau memahami bahwa kita sedang menjalankan puasa. Biarkanlah Bapamu yang tersembunyi atau berada di tempat yang tersembunyi melihatnya dan membalasnya kepadamu. Demikianlah paparan tentang bacaan Injil yang kita dengar ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.